Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinil muhtar wa ala alihi wa ashabihi adhar. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Aku bersaksi tiada yang kurindu selain cintanya, dan aku bersaksi sebaik-baik merindu adalah mencinta. Allah tidak dapat dirangkul oleh langit dan bumi, tetapi Allah dapat dirangkul oleh hati hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta sholawat kepada manusia yang ketika berbicara, di balik bicaranya ada pikiran, di balik pikirannya ada hati nurani, dan di balik hati nuraninya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak lain dan tak bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi sedikit mukaddimah dari saya. Perkenalkan, nama saya Andi Fairuz Nisam, NIM 1057 211-02322. Di sini di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek itu sendiri? Di sini sebelum kita masuk ke materi, yang pertama ada banyak beberapa pertanyaan yang muncul terkait manajemen proyek itu sendiri. Yang pertama, apa saja komponen-komponen dari manajemen proyek? Yang kedua, bagaimana perencanaan membentuk di dalam pengelolaan sumber daya proyek? Yang ketiga, apakah perbedaan perencanaan atau planning di dalam memfasilitasi pengembangan software? Di pembahasan kita kali ini juga ada 3. Yang pertama 4P, yang kedua manajemen proyek atau manajemen project, yang ketiga perencanaan proyek atau project planning. Langsung saja. 4 dimensi proyek. Yang pertama ada people, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat teknologi. Pertama di 4P. 4P mencakup project atau elemen terpenting dalam kesuksesan. Yang kedua project, sistem yang akan dibangun. Yang ketiga proses atau sekumpulan framework activity dan engineering tasks agar proyek berjalan. Yang keempat project atau seluruh kerja atau usaha yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu produk. People di sini juga mencakup senior management atau yang mendefinisikan dari masalah bisnis. Yang kedua practitioners atau yang akan mengantar pada kemampuan teknik untuk engineering software. Yang ketiga customer, dan yang keempat end user. Lanjut ke slide berikutnya adalah proses. Di sini bisa teman-teman lihat di slide proses itu seperti apa. Di sini masing-masing fungsi akan menjadi engineering dari tim software melalui activity framework. Di sini sudah dijelaskan ada komunikasi customer, ada planning, ada analisis resiko, engineering, dan lain. Lanjut di slide berikutnya ada yang namanya project. Lanjut, project yang komplit memerlukan beberapa tugas. Tugas daripada project ini juga ada 8. Yang pertama mereview permintaan customer, yang kedua merencanakan dan menjadwalkan secara formal fasilitas pertemuan dengan customer. Yang ketiga mengharapkan penelitian untuk mendefinisikan solusi dan pendekatan yang ada. Yang keempat
ada menyiapkan dokumen. Yang kelima, mengharapkan terjadinya pertemuan. Yang keenam, mengembangkan mini speak untuk memperbaikan konsistensi dan kelemahan pada ambiguitas. Yang terakhir, ada modifikasi campuran dokumen yang diperlukan. Slide berikutnya ada project software. Nah, di sini sudah dijelaskan. Di sini juga ada gambar, bisa teman-teman perhatikan seputar manajemen proyek. Ada produk quality dan terbagi lagi teman-teman. Oke, lanjut di slide berikutnya, mengelola. Ada yang namanya waktu atau time, informasi. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, kualitas atau quality. Yang terakhir, ada uang atau money. Di slide berikutnya, dasar-dasar proyek. Ini juga penting. Yang pertama, memulai proyek. Setelah memulai proyek, ada yang namanya menentukan kelayakan produk. Setelah menentukan kelayakan produk, ada lagi yang namanya menjadwalkan dan merencanakan proyek. Yang terakhir, mengelola kegiatan dan anggota proyek. Manajemen proyek di PMI sudah dijelaskan, tertera di slide yang pertama. Di sini mengatakan manajemen proyek adalah ilmu dari seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder. Mungkin itu saja sedikit mengenai manajemen proyek itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.